Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, kekalahan Indonesia atas Australia masih menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Tak hanya netizen dalam negeri namun juga warganet negara tetangga, yang terkesan gembira dengan kekalahan timnas Indonesia dengan ragam komentarnya. Sehingga ada sahut-sahutan komentar di jagat maya antara warganet Indonesia dan negara tetangga ini. Semangat satu Indonesia, ayo kita wadidaw. Timnas Konoha kalah. Betul kata TMJ, tak semestinya tukar semua pemain jadi warisan boleh menang, dan tidak ada jalan pintas untuk berjaya, perlu ada kesenambungan dengan pemain tempatan, perlu pijak di bumi yang nyata. Sebab mereka terlalu pandang rendah terhadap pihak lawan, walaupun pihak lawan bukan kesebelasan utama. Timnas Australia membaksokan Timnas New Zealand. Satu dunia sedang tertawakan Indonesia gara-gara kena belasah. Made in Belanda. Belanda Division 4 punya kualitas ni. Saya rasa taktikal beliau dah betul sebenarnya, nak kelirukan rakyat Indonesia antara World Cup dengan Piala Cabaran. Piala AFF pun susah nak juara, ada hati nak ke Piala Dunia. Sombong amat si Konoha. Hindia Belanda dah jadi ayam berladuh. Rasanya tak ada apa-apa yang perlu dikesalkan dengan kekalahan ini, sebab yang main pun mostly geng-geng Belanda. Lainlah kalau player yang asli Indonesia main barulah boleh kalau nak sedih sebab kalah. Alasan terbaru kalau kalah. Sombong amat Konoha, nasib baik kalah. Kalau menang, dia punya riak dah macam menang World Cup. Memalukan, sembang melangit tapi cuma tong kosong. Tengok sendiri skuad Piala Dunia Indonesia dibarisi ramai pemain grade A, tapi gagal menterjemah kualiti yang dikehendaki, apabila bermain sebagai satu tim, di mana silapnya. Balasan si Konoha yang sombong, kekalahannya 5-1 menggembirakan seluruh ASEAN. Belanda B masih dijajah. Anak jati Belanda main bola, anak jati Indonesia joget wadidaw. Peluang Indonesia ke Piala Dunia semakin gelap apabila dirogol 5-1 ke atas Australia. Baca komentar pribumi high IQ semua tak ada yang senang dengan kemajuan timnas Garuda saat ini. Dan beginilah komentar warganet Indonesia. Tenang-tenang, besok kalau kalah sama Vietnam dan tidak lolos Piala Asia, kita buat acara yasinan dan tahlilan buat menghibur. Warga Malaysia begitu senang melihat kekalahan Indonesia, apa kalian gak sadar, sejauh mana tim kalian melangkah, full naturalisasi pun kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Negara kecil hanya selebar Pulau Komodo, tapi terlalu sibuk ngurusin negara lain, pada waras gak sih kalian? Kenapa sebagian orang Malaysia dengki sangat sama Indonesia? Indonesia itu kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia udah jelas-jelas masuk. Malaysia jangankan kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia pun tidak dapat hadir. Cermin mana cermin? Warga Malaides seneng banget kalau King Indo kalah. Daripada tim Maldes gak masuk pun pusingan 3, lagi baik tim Garuda. Malaysia tak sadar belum juga layak ke Piala Asia, tetapi sudah macam lolos Piala Dunia. Sedangkan Indonesia masih besar peluang ke World Cup sebab ada ronde 4. Semoga Indonesia lolos Piala Dunia biar Malaides makin kepanasan. Justru Malaysia melawan tim lemah tidak ada yang menonton, karena memang level mereka sama. Yang ngehujat gak nyadar kalau timnasnya lebih ampas, jangankan masuk ronde 3, lolos Piala Asia aja gak bakal lolos, Malaides mending ngaca dulu. Timnas Malaysia beban ASEAN, pakai pemain naturalisasi tapi lolos Piala Asia aja sulit, kamu gak lihat apa di Piala AFF Malaysia dibantai 4-1 di Singapura. Kalah menang kami tetaplah fans Garuda, bedakan fans netizen dan fans yang langsung nonton di Stadion GBK. Yang penting masih ada kesempatan cari posisi 3 atau 4, dan lanjut ke round 4, dan yang gak kalah penting tiket Piala Asia udah di tangan. Ya. Ada juga warganet tetangga yang menungkapkan pendapatnya atas kekalahan timnas Indonesia ini. Australia malukan timnas Indonesia. Apa benda ni? Australia kalahkan timnas Indonesia 5-1. Memang bapa. Aku rasa terkejut gila sebab first 11 yang diturunkan oleh Patrick Kluivert memang terbaik. Semua player grade A tapi kalah dengan Australia. Salah satu sebab utama kenapa Indonesia kalah dalam perlawanan ini berpunca daripada set piece. Indonesia sangat lemah dari segi set piece. Dan lagi satu, untuk perlawanan ini player dekat bahagian tengah dengan wingback memang tak ada function langsung. Untuk Indonesia, man
of the match dan juga player yang bagi 100% cuma Romani sahaja. Yang lain semua main tak apa-apa. Dengan corak permainan yang teruk, taktikal tak apa-apa, Patrick Kluivert patut disalahkan. Tapi pemain Indonesia jangan putus asa sebab Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya. Sudah cakap jangan pecat Shin Tae-yong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Izzaz mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh keeper. Dan yang paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama, diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Shin Tae-yong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar di sini. Oke, meskipun timnas Indonesia kalah dari Australia namun timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya dengan memanfaatkan peluang di beberapa pertandingan tersisa. Saat ini Indonesia turun 1 peringkat klasemen sementara, dari peringkat ketiga turun ke peringkat keempat, setelah Bahrain dikalahkan Jepang dengan skor 2-0. Akan tetapi di peluang itu masih terbuka jika di pertandingan pada tanggal mengalahkan Bahrain dan Cina di kandang sendiri, untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia dan juga menang atas Cina. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.